guys, welcome back to my YouTube channel Fadlan Raisa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Safran Raisa. Kali ini aku ingin memberikan informasi seputar informasi akuntansi, dimana aku memiliki 6 pertanyaan. Yang pertama adalah fraud triangle, yaitu kecurangan versi Donna Chelsea tahun 1953. Biasanya kecurangan itu terjadi akibat ada kesempatan di mana orang bisa menggelapkan dana perusahaan. Nah, di sini fraud triangle ada 3. Yang pertama itu dari tekanan. Tekanan itu biasanya ada dalam gaya hidup seorang karyawan. Jadi karena kita ini punya gaya hidup yang tinggi, keuangan yang perlu banyak, maka dia perlu tekanan dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Yang kedua adalah opportunity, yaitu kesempatan, di mana dia punya kesempatan, di situ dia melakukan tindakan. Biasanya perusahaan itu kan ada yang SOP-nya tidak baik atau kurang baik. Nah, di situ dia mempunyai celah bagaimana nih caranya supaya dia bisa mengungkapkan dana perusahaan tapi tidak diketahui siapapun. Yang ketiga adalah pembenaran, di mana dia itu melakukan penggelapan dengan berbagai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua adalah kecurangan menurut ACFM, menurut The Association of Certificate Fraud Examiner. Nah, di sini adalah penyimpangan suatu perusahaan itu sulit menyimpangan sifat dasar yang tertutup. Oleh karena itu, ACFM ini membuat klarifikasi yang disebut tentang fraud tree. Jadi ada 3 juga, seperti yang pertama fraud triangle tadi. Nah, di sini kemungkinan karyawan itu melakukan kecurangan di salah suatu perusahaan. Yang pertama adalah penyimpangan atas aset. Nah, kalau misalnya itu berarti seorang karyawan itu tahu ya aset perusahaan itu apa aja, dan penyalahgunaan terhadap aktivitas tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Bisa juga dia mengambil keuntungan untuk kepentingannya pribadi, bisa transfer ke rekening karyawan, itu bisa aja. Nah, yang kedua adalah pernyataan palsu. Nah, sini biasanya pernyataan dalam suatu keuangan yang digunakan perusahaan dapat terlihat baik, padahal kenyataannya itu dimanipulasi. Banyak banget kan yang melakukan hal kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan, jadi saling bekerja sama untuk merugikan perusahaan. Oke, selanjutnya yang ketiga, bagaimana sih Kak caranya mendeteksi suatu kecurangan di dalam suatu laporan keuangan? Yang pertama adalah periksa dulu jajaran material umumnya. Beberapa kasus ini maupun penggelapan pada laporan keuangan seringkali melibatkan pihak di jajaran manajemen. Nah, diselidiki dulu nih dengan baik tujuan mereka melakukan kecurangan itu apa. Dan kalian harus tahu siapa aja yang berperan di dalam manajemen itu ya. Yang kedua adalah adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Salah satu cara yang sering dikecurangan dengan memberikan bantuan pada perusahaan, biasanya baik yang nyata atau fiktif. Jadi, untuk menghindari kecurangan, Anda bisa mendeteksi dengan baik adanya antara perusahaan dengan lembaga keuangan. Biasanya itu harus bekerja sama dengan audit eksternal, lembaga pemerintahan atau investor. Nah, kalau misalnya melakukan kecurangan itu, biasanya mereka bekerja sama nih sama auditor, saling menggelapkan bagaimana sih punya celah untuk melakukan kecurangan itu. Yang ketiga adalah sifat organisasi sebuah kecurangan seringkali tidak terdeteksi karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Misalnya struktur organisasi yang terlalu kompleks, tidak adanya internal audit, terus habis itu adanya yang tahu antara seluk-beluk perusahaan. Masih banyak loh perusahaan-perusahaan yang belum memiliki audit internal. Nah, terus dari situ keempat adalah periksa karakteristik operasional laporan. Untuk mendeteksi terjadinya kecurangan, kalian bisa memeriksa beberapa laporan keuangan, mulai dari rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran,
hingga ekuitas. Biasanya, tanda kecurangan akan terdeteksi dengan melihat adanya perubahan dalam laporan keuangan. Nah, kalian bisa lihat tuh dari cash flow-nya ya. Yang kelima adalah audit internal. Ini merupakan aktivitas konsultasi yang independensi dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Nah, audit internal ini juga sebagai penilaian dalam organisasi untuk memiliki kompetensi dan meneliti catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian internal perusahaan. Yang keenam adalah auditor eksternal. Berbeda ya dengan auditor internal yang dilakukan oleh personil di dalam perusahaan. Audit eksternal ini lebih ke arah bantuan dari pihak luar dalam mendeteksi adanya kecurangan atau tidak dalam suatu perusahaan tersebut. Habis itu yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana sih Kak tanggung jawab seorang auditor? Menurut PSA 1, revisi menyatakan auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan auditnya untuk memperoleh laporan keuangan yang bebas dari salah saji. Nah, disebabkannya biasanya itu dari kesalahan atau kecurangan. Terus, karena sifat bahan bukti audit dan karakteristik curangan, auditor harus mendapat meyakinkan investor atau pemilik perusahaan itu yakin atas laporan keuangan yang sudah bebas dari kecurangan. Terus, abis itu, auditor ini juga harus memiliki tanggung jawab dalam memberikan opininya. Udah gitu harus signifikan ya dalam mendeteksi kecurangan, tidak boleh asal-asal dan harus sesuai dengan SOP. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu adalah tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK tertuang pada pasal 20 nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada ayat pertama, yaitu pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaannya. Ayat yang kedua, pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga adalah jawaban atas penjelasan bagaimana dimaksud pada ayat yang kedua tadi disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya adalah 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Habis itu ayat keempat, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di ayat pertama tadi. Setelah itu ayat yang kelima, pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud pada ayat pertama dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan ya. Setelah itu yang terakhir adalah bagaimana sih kasus Jiwasraya menurut kita sendiri. Nah, menurut aku nih, kasus Jiwasraya itu adalah window dressing yang memanipulasi laporan keuangan agar bisa investornya itu menarik para investor lain untuk menanam modal kepada Jiwasraya Sekar Azahra dalam laporan penelitian yang berjudul Understanding the Cause of Top Management Fraud. Seker mengatakan bahwa fraud top management mengacu pada tindakan sengaja oleh manajemen pada level ataupun untuk menipu, memanipulasi, atau menyurangi investor dan pemangku kepentingan kunci lainnya. Biasanya penipuan ini berbagai bentuknya, yaitu penggelapan, internal trading, atau korupsi. Top management juga bisa melibatkan window dressing atau memanipulasi laporan keuangan. Nah, BPK biasanya menggelar konversi pers pada waktu lalu terkait hasil investigasi mereka terhadap Jiwasraya. Di sini menemukan fakta bahwa Jiwasraya melakukan window dressing pada tahun 2006. Adapun laporan keuangan tentunya dibuat oleh manajemen perusahaan dalam hal direksi. Inilah mengapa fraud Jiwasraya termasuk dalam top fraud management. Wow, ngeri juga ya dari tahun 2006 dia melakukan kecurangan. Terus menurut penelitian juga, manajemen penipuan top memiliki dampak yang luas. Tidak hanya dalam merugikan pemangku kepentingan, juga merugikan pelanggan, karyawan,
karyawan, industri asuransi, dan masyarakat juga pada umumnya. Jadi kalian harus berhati-hati ya guys yang mau menanamkan asuransi, karena saat ini banyak banget yang melakukan kecurangan-kecurangan di laporan keuangannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan dengarkan informasi-informasi seputar akuntansi. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.